Ibu Bapak, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, dan anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan juga." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menyebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Ia terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalak yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke atas perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Kehadiran Yesus di dalam dan di tengah kehidupan kita sebagai pengikutnya merupakan sumber kekuatan, harapan yang begitu besar. Ketika kita menyandarkan diri kepadanya, maka apapun yang kita lakukan akan direstui dan dirahmati oleh Tuhan sendiri. Yesus yang setelah bangkit dari kematian menampakkan diri kepada para muridnya. Para murid sedang melakukan pekerjaan harian sebagai nelayan.
Dalam usaha dan pekerjaan itu, mereka tidak menangkap dan tidak memperoleh apa-apa. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Yesus mengatakan kepada Petrus dan teman-temannya, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka mendengarkan, menaati, dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga mereka memperoleh ikan yang begitu banyak. Pengalaman itu menunjukkan bahwa ketaatan yang total kepada Yesus dan selalu mendengarkan suaranya akan memperoleh kehidupan yang berlimpah. Petrus dan teman-teman yang tidak menyadari akan kehadiran Yesus di dalam kehidupannya itu merasa bahwa ada sesuatu yang lain yang sedang terjadi atas diri mereka. Petrus baru menyadari ketika murid yang dikasihi oleh Tuhan, yakni Yohanes, mengatakan kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia sungguh-sungguh memberikan kekuatan yang begitu besar kepada kita. Pengalaman Petrus dan teman-teman mau menunjukkan kepada kita, bila kita mendengarkan suaranya dan melaksanakan apa yang dikehendakinya, maka kita akan diberkati. Petrus dan teman-teman juga yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, ketika mereka melakukan karya mujizat dengan menyembuhkan seorang yang lumpuh, mereka dibenci, bahkan ditangkap lalu diperhadapkan kepada pengadilan. Pengadilan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Perbuatan yang dilakukan oleh Petrus dan teman-teman menyembuhkan orang lumpuh merupakan satu tindakan yang luhur dan mulia, tetapi mereka dibenci oleh para imam, kepala, dan ahli Taurat. Tetapi Petrus dan teman-temannya dengan tegas mengatakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Inilah yang menjadi keyakinan bagi kita semua, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Jika kita berpaut padanya, melekatkan diri kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh anugerah keselamatan itu. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita agar kita selalu mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan berusaha untuk selalu mendengarkan suaranya. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.